Salawat serta salam senantiasa kita sanjungan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lakukan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, tapi dulu kami bacakan susunan acaranya. Diseminasi aksi nyata modul 3.3 tentang program CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan yang pertama sambutan kepala sekolah SD Negeri dan Kebumen, sambutan yang kedua Komite SD Negeri dan Kebumen, sambutan yang ketiga dari pengajar praktik. Acara yang selanjutnya penyampaian materi, acara yang lain dari penyampaian materi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada pagi siang hari ini kita buka dengan bacaan bersolawat bersama. Terima kasih. Acara yang selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SD Negeri Kebumen. Kepada Bapak Mati SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif dan kreatif serta inovatif. Dan salah satu CGP Kabupaten Kebumen Angkatan 8 ini mungkin yang paling inisiatif, kreatif, selalu inovatif adalah Bapak Ahmad Rosidi. Untuk kami yang kami banggakan. Karena apa? Di perjuangan di Pak Ahmad Rosidi ada dua, yaitu Pak Ajun dari Tegarjo. Tapi kayaknya Tegarjo juga tidak seperti ini. Ya, juga. Tujuannya sama, ini yang kami harapkan. Saya sebagai kepala sekolah sangat bangga, sehingga kami selalu dorong, selalu membantu, memotivasi, memfasilitasi apa yang menjadi kegiatan Bapak kami sebagai CGP. Bahkan bukan hanya saya, ini juga oleh pemerintah desa luar biasa Pak Lurah aktif, termasuk pengurus komite dan semuanya. Ini diharapkan dengan adanya kegiatan kebersamaan ini dalam rangka aksi nyata dari Bapak Ahmad Rosidi, nantinya akan bermanfaat baik bagi Pak Ahmad Rosidi juga baik untuk kita semuanya, utamanya demi pembaruan, demi perbaikan inovasi di negeri Barat Kebumen. Jadi apa hasil CGP itu nanti diimplementasikan, dipraktekkan secara nyata di sekolah kita tercinta. Begitu harapan kami. Sehingga dari awal saya berjanji pada Pak Rosidi, semapan Pak Rosidi kapanpun membutuhkan bantuan, fasilitas dan sebagainya, kami siap memfasilitasi itu. Jadi saya waktu Pak Ahmad saya dorong untuk mendapat sebagai CGP. Begitu. Jadi konsep-konsep kita bersama dengan pemerintah desa, komite, ayo selalu kita dukung Pak Ahmad Rosidi demi perbaikan pembangunan di negeri Kebumen. Begitu ya. Akhirnya silakan nanti ikuti kegiatan ini sampai akhir.
terima kasih atas keberkatannya dan yang saya barangkali yang bisa sampaikan untuk saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadin SPJ yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua, sambutan Ketua Komite SD Negeri Warkubungan yang akan disampaikan oleh Bapak Epi Idris Mawanto. Pada Bapak Epi Idris Mawanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesekian kalinya melibatkan kita komite dalam kegiatan sebagai calon penggerak. Kami cukup bangga dari komite SD Negeri Warkubungan ada guru penggerak yang saat ini baru satu-satunya di SD Negeri Warkubungan, dan mudah-mudahan ke depan juga diikuti oleh guru-guru yang lain sehingga secara kualitas dan kemampuan dalam hal memberi wawasan atau pengajaran kepada anak didik kita bisa lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya terkait dengan kegiatan ini yang memang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah adalah inisiatifnya dari Pak Ahmad Rosidin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Ahmad Rosidin kita tadi sampaikan keaktifannya cukup luar biasa, kontribusi pada masyarakat itu luar biasa. Nanti untuk kita semua, baik dari saya, kita komite dan juga Pak Yuban, ini kontribusinya untuk SD Negeri Warkubungan sangat baik, dan mudah-mudahan ke depan juga semakin baik lagi SD Negeri Warkubungan bisa menjadi percontohan untuk SD di lingkup, terutama di sekitar Rojoang. Kemudian juga di tengah perbatasan kita, terutama dalam infrastruktur di SD Negeri Warkubungan, perlu kami sampaikan juga ini ke ibu pengajar dan juga terutama ibu-ibu Pak Yuban, bahwasanya kemarin pada saat minggu lalu kita melakukan kegiatan yang sudah melibatkan komite bermusyawarah bagaimana baiknya SD Negeri Warkubungan ke depannya. Kita masih punya PR yang cukup membutuhkan pemikiran kita bersama terkait dengan adanya ruang SD di atas, terutama kelas 3 dan kelas 4 yang lantainya kebetulan masih kubik. Ini perencanaan kita bersama, dan mudah-mudahan kita berupaya bagaimana baiknya bersama antara komite SD, kemudian juga pihak kepala desa, dan juga nanti melibatkan wali murid bagaimana mengatasi di sana agar semoga di tahun depan atau di tahun ini keberadaan lantai di kelas 3 dan kelas 4 mudah-mudahan bisa direnovasi. Nanti insya Allah kita membuat proposal yang melibatkan alumni di alumni SD Negeri Warkubungan. Proposal tadi sudah kami siapkan dan nanti kami kirim ke Mas Yuris untuk dilengkapi data-datanya, dan mudah-mudahan segera mungkin kita bisa melimpahkan ke para donatur karena kami keterbatasan dana dari bos dan yang lain. Di mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada Pak Ahmad Rosidin telah melaksanakan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bisa tercapai, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan mutu kualitas SD Negeri Warkubungan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Ada kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Epi Idris Mawanto yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang selanjutnya dari pengajar praktik kepada Ibu Uli Ariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Leret Kebumen, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Leret Kebumen, yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri Leret Kebumen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Leret Kebumen, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu perwakilan dari paguyuban wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Leret Kebumen. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sempat. Amin. Sehingga kita dapat berjumpa bersilaturahmi di SD Negeri Leret Kebumen yang sangat luar biasa ini. Selawat
serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Dan saya berharap, kita semua berharap, semoga semua yang hadir di ruangan ini kelak adalah termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama tak kenal maka tak sayang, sehingga saya ingin dikenal, selanjutnya ingin disayang, sehingga nanti akan terjalin silaturahmi di antara saya dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Itu adalah modal manusianya. Dari awal saja modal manusianya sudah sangat luar biasa. Bapak komitenya juga hadir, walaupun ini saya lihat pasti harusnya sedang ada kegiatan kedinasan, karena dilihat dari seragamnya, wah ini pasti ada acara semua ini. Biasanya biaya-biaya yang pakai seragam begini orangnya sibuk luar biasa loh itu. Oh, terima kasih loh. Tapi ini berkenan hadir semuanya di sini. Nanti akan istilahnya bersama-sama menyaksikan program-program yang akan dilaksanakan di SD Negeri Lereng Kebumen ini. Bahkan tadi saya sempat mendengar ada alumni juga. Luar biasa sekali ini. Saya sendiri belum bisa menggerakkan alumni, Bapak. Jadi di sini semuanya istilahnya bersama-sama betul-betul merasa bahwa SD Negeri Lereng Kebumen adalah milik kita bersama, yang harus kita majukan bersama, yang harus kita rawat bersama, sehingga kalau saya ke sini masuk ruang kelas itu rasanya luar biasa sekali. Tidak seperti ruang-ruang kelas di SD yang lain, banyak sekali kreativitasnya. Jadi luar biasa sekali. Dan juga saya diam-diam Pak Kepala Desa juga mengikuti prestasi. Saya walaupun baru 6 bulan istilahnya bergaul dengan Bapak Ibu di sini, tapi selalu mendengar prestasi-prestasi yang diukir oleh siswa-siswi di SD Negeri Lereng Kebumen. Bahkan pada kegiatan kema wisata juga borong yang lama. Saya nggak dapat satu pun karena Ibu. Jadi istilahnya dukungan teman-teman semua terhadap SD ini bukan sia-sia Pak pokoknya. Jadi borong piala. Saya benar-benar kalau Poncowango ya diborongnya sama SD Lereng, diborongnya sama SD Lereng. Iya, sampai saya itu betul-betul waduh bermimpi sekali. Makanya kalau mau ke sini saya semangat. Semangatnya nanti saya berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Kepala Sekolah dan CGP hebat saya, langsung ilmunya supaya siswa-siswinya itu bisa seperti itu bagaimana prosesnya. Dan ternyata Bapak Ibu, semua itu tercipta bukan hanya sekedar dari gurunya yang pintar, tapi juga lingkungan belajarnya yang luar biasa. Dan siapa yang mampu menciptakan lingkungan belajar itu? Semuanya, dari wali siswanya, dari istilahnya komponen pemerintahannya yang sangat mendukung, kemudian dari guru dan kepemimpinan kepala sekolahnya. Jadi anak itu Bu, kalau belajar di lingkungan yang nyaman, itu ketika belajar itu istilahnya inspirasinya terus muncul. Mereka betah di sekolah, sehingga apa-apa yang mereka pelajari dapat masuk ke dalam diri mereka. Kecuali itu juga karakternya bagus. Terbukti kalau saya kesini, kadang saya kan juga ke kelas ya, Bapak Ibu ke kelas melihat pembelajarannya Pak Ocit. Siswa-siswinya itu luar biasa, bersalaman, bersalam pada saya, itu luar biasa. Karena di dalam pendidikan tidak hanya yang diolah itu otaknya Bapak Ibu, tapi juga menumbuhkan karakter-karakter yang luar biasa. Jadi saya merasa di SD Negeri Lereng Kebumen ini memang sumber daya asetnya itu mendukung. Kemudian sarana dan prasarana, modal fisiknya, gedungnya lengkap. Jadi semua dari kelas 1 sampai kelas 6 kan ada Pak yang sekolah itu gedungnya tidak lengkap. Jadi ada yang masuk siang, ada yang mungkin kondisi gedungnya sudah kurang memungkinkan, tapi di sini bagus semua. Dan yang paling saya istilahnya kagumi, saya mendengar bahwa visi
istilahnya dilarang ini dan sebagainya. Tapi luar biasa sekali Pak di SD ini, alumninya jalan. Saya oh ya alumni semua, oh ya luar biasa. Oh begitu ya. Iya, oh ini semua juga alhamdulillah. Jadi Bu besok ruangan sana itu mau di kami itu dari alumni. Saya dengarnya anyes saya gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa memang di sini. Terus guru-gurunya juga semangat. Bapak Ibu gurunya itu rajin mengadakan pelatihan. Jadi suatu ketika saya juga belajar bersama di sini Pak. Tidak hanya sebagai pengajar praktek, saya juga diundang untuk belajar bersama tentang istilahnya paradigma pendidikan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Jadi gurunya ya segep Pak, wali siswanya yang mendukung, kepala desanya mendukung, komitenya mendukung, kepala sekolahnya luar biasa, gurunya segep. Nah kalau pialanya orang dina-dina di guru ini besok jangan kaget kalau Pak saya butuh lemari sudah penuh tempat piala, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi dan juga komunikasinya itu luar biasa Pak. Orang hidup itu yang penting komunikasinya baik. Komunikasi semuanya ini terjalin dengan baik sehingga ketika ada permasalahan juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan semuanya itu tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan putra-putri Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi saya memang betul tadi disampaikan oleh Pak Latif banyak CGP yang ikut di dalam pendidikan guru bergerak. Akan tetapi tidak semua CGP itu mampu menyerap dengan maksimal ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, setelah itu menerapkan apa yang mereka dapatkan di dalam pembelajaran di sekolah. Dan ini betul-betul saya sampaikan Pak, setiap istilahnya tugas Pak Ocit itu betul-betul melaksanakan. Seperti kemarin diseminasi bersama pengawas dan lain sebagainya, itu betul-betul dilaksanakan. Dan tugas saya juga datang ke sini memastikan. Jadi BPGP itu minta saya memastikan janjinya temenan apa orasi. Dan saya sudah menyaksikan sendiri bahwa semua tugas, semua kegiatan yang diperoleh selama kurun waktu 6 bulan oleh Pak Ahmad Rosidin betul-betul dilaksanakan. Dan nanti akan saya sampaikan juga, karena setiap kali saya pendampingan selesai maka akan saya sampaikan hasilnya. Dan mungkin nanti dari pihak BPGP itu setelah melihat dokumentasi saya dan penjelasan dari saya akan merasa itu bangga bahwa di sini itu luar biasa untuk dapat mendukung dan mendorong CGP-nya. Tidak hanya kepala sekolah dan rekan sejawat, tapi semuanya, ada kepala desa, bapak ketua komite dan wali siswa semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada 7 aset sumber daya modal yang kemarin sudah didiskusikan ya bersama-sama dengan Pak Ahmad Rosidin. Ada modal manusia, ada modal fisik, modal lingkungan, modal sosial, modal finansial, kemudian modal budaya dan agama, kemudian satunya modal lingkungan alam gitu ya. Dan di sini juga lingkungannya sangat mendukung sekali, saya lihat fisiknya juga sudah lengkap. Oleh karena itu yang perlu dibangun adalah tadi kerjasama dan komunikasi. Jadi setiap program yang akan dilaksanakan itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, akan tetapi semuanya bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari stakeholder yang terkait, ada pemerintah desa, ada komite, ada Bapak Ibu wali siswa. Nah, inilah keberhasilan program yang nantinya bisa dirasakan apabila didukung oleh semua pihak yang terkait. Selanjutnya, selamat untuk mengikuti diseminasi program yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ahmad Rosidin. Jadi sangat luar biasa sekali tadi disampaikan kepada saya Ibu, daripada saya pemetaan aset Prof, sekalian saya paparkan program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan aset yang sudah dilakukan. Dan biasanya saya tanyakan, adakah aset dari Bapak
ibu di sekolah yang mungkin belum tergali dengan baik, tapi di sini sudah semua, bahkan sampai alumni dan paguyuban wali sudah. Kalau di tempat lain, di sekolah yang lain memang kemarin hasil dari pendampingan saya ada sebagian yang belum menggiatkan dari paguyuban wali, apalagi dari alumni. Akan tetapi di sini semua aset sudah digali dan semua aset juga sudah saling istilahnya mendukung dan mendorong di dalam pelaksanaan program. Jadi ini saya bingung mau menilai Pak, kalau 100 kurang terus bagaimana? Ya, jadi karena saking lengkapnya, kalau yang lain hanya seperti itu 100 terus Pak Ahmad Rosidi mau berapa, ini saya sampai bingung. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua terhadap CGP saya, Pak Ahmad Rosidi. Harapannya dengan adanya CGP di SD Negeri Lereng Kebumen ini yang nanti akan berubah sebentar lagi, C-nya gila Pak, jadi GB, guru penggerak, akan senantiasa bisa mewarnai serta memberikan gerakan-gerakan yang berbeda di SD Negeri Lereng Kebumen ini dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah, yaitu mewujudkan pendidikan yang dimana siswa-siswinya memiliki profil pelajar Pancasila serta menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal, tapi ucapkanlah sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kepada warga saya itu perwakilan kelas 1 sampai 9 ya. Ibu tahu nggak yang namanya ibu kita hari ini? Tahu nggak lagi? Pesan ibu kita hari ini apa yang kita sama sekali di sini? Saya sebelum datang sudah mimpi, tapi mimpi siang bolong. Di sini ada penerus ibu kita hari ini, Sri Medali kita ya, itu dari Prakal ya, itu namanya Ibu Puri Ariyanti SPD. Itu ibu kita hari ini penerus bangsa Indonesia dari bangsa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD dan Kebumen, beliau Bapak Latif SD yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan tidak lupa tamu kita dari rekan yang cantik tapi luar biasa profesionalnya, beliau Ibu pendamping Ibu Puri Ariyanti SPD. Selamat datang Ibu di SD Kebumen dan juga di Desa Kebumen. Beginilah wajah SD dan Desa Kebumen yang tadi Ibu katakan luar biasa, tapi saya anggap itu setengah yang biasa. Juga yang terhormat Bapak Rosidi yang dikatakan calon Pak Ibu Gerak ya, calon penggerak ya, dan yang dikatakan semoga Allah memberi hidayah pada dan depan jangan calon tapi jadikanlah penggerak yang. Dan juga rekan saya Bapak Sekdes dan yang satu dari Kasih perencanaan beliau Pak Edi dan Basirun itu dari dulu ini. Juga alumni SD, juga termasuk wali satu wali murid dulu dan menjadi komite dua-duanya yang selalu mendukung dengan adanya kegiatan kegiatannya. Tepuk tangan ini juga karena dan juga ibu bapak guru SD Kebumen yang selalu berkompetisi dengan pemerintah kita. Juga tepuk tangan oleh ibu dan juga ibu wali murid
dari kelas 1 sampai kelas 6 yang selalu setia apapun yang diusahakan untuk kemajuan SD, yang selalu datang dan mendukung kegiatan. Ini perwakilan juga yang selalu akan membawa nantinya semua wali murid untuk mendukungnya. Tepuk tangan untuk wali murid. Pertama, marilah kita mengucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasakan di Kongres karena semua dari di sini, insya Allah Taala menjadikan kami untuk menjadi satu juta. Tapi kalau 1 juta dari Kongres masih jauh itu untuk mencukupi. Mari saya yang terhormat dan yang saya sayangi dari kita itu termasuk Ibu tadi. Mungkin aku selalu sayang pada orang lain. Maka dari itu kekurangan dari 1 juta dari Kongres itu saya akan bergotong royong dari wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Toh itu tidak sama. Mestinya ada yang 1 kelas apa 2 kelas nanti bisa di sini. Mestinya tidak sama kelas. Atau orang lain itu udah tusuk kayak gini. Kira-kira panjenengan di hati itu tulus nggak? Kalau saya mengatakan kayak gini selalu pada desa mengajak panjenengan biar anak panjenengan di tes dari Kebumen nantinya ke SMP itu menjadi prestasi yang luar biasa. Sudah. Mudah-mudahan sebagai panjenengan besok dari kelas 1 sampai kelas 6 tukar pikir yang memberikan paguyuban yang suka udah ingin ngoceh. Makanya Kongres sudah juta. Lingkung yang sebagai wali murid paguyuban masih tarik. Allah beri manut ini ya. Dari saya kita berlebar. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadinya semua berpusat dari guru, sekarang berpusat pada siswa, ya, berpihak pada siswa. Jadi sekarang kita lagi guru itu menerangkan, yang menerangkan siapa? Siswa. Belajar. Seperti kelas 6 itu sudah dididik untuk presentasi. Dewe kan ngurungan di kelompok, jadi posisi anak simoni. Presentasi apa? Hasil belajarnya. Itu merupakan salah satu modal kemampuan untuk public speaking, berbicara. Saya masih ingat ini, kemarin kan saya panitia pemilihan perangkat desa. Ada 1 peserta disuruh pidato ambil tema, di depan assalamualaikum langsung nangis. Betul, padahal itu urusannya udah di atas 20 tahun. Kenapa? Ya mungkin kalau dulu waktu di SD nggak pernah diajari public speaking, ngomong seperti itu. Insya Allah kalau yang sekarang saya besok kalau mau daftar perangkat desa pidato betul, saya nggak bohong. Ada beberapa yang tidak nangis tapi mati kutu. Setelah sana mengucapkan tanggalan menang ngomongin apa, sampai sama jurinya sudah nggak apa-apa, tidak mau berhentikan karena minimal itu katanya 5 menit. Mana baik dong, jurinya bisa baca. Itu nyata, artinya memang produk pendidikan yang dulu yang sudah baik, tapi masih ada kekurangannya. Kenapa? Karena masih berpusat pada guru. Nah sekarang berpusat pada murid, tidak siswa. Nah inilah dari yang diharapkan dari Pak Nadiem Makarim seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu harapannya cakap, bisa ngomong, ya alatnya baik. Nah ini dimulai dari kapan? Dimulai dari diri sendiri, terutama saya sendiri sebagai guru penggerak. Dimulai di kelas saya, kemudian saya menggerakkan ke kelas yang lain, ke bapak ibu yang lain. Saya menggerakkan ke paguyuban, saya menggerakkan ke komite dan sebagainya. Artinya program-program yang ada di guru penggerak itu memang semata-mata untuk kemajuan murid. Kan bersyukur ya? Ya, soalnya di Kecamatan Poncowarno dari 12 sekolah kita, ya, sama MI 2 itu yang guru penggeraknya yang untuk angkatan 8 hanya 2, saya dengan Pak Adut di SDN Tegalrejo. Sama, tugasnya sama, untuk menggerakkan diri sendiri, ya rekan guru, menggerakkan komite, menggerakkan paguyuban supaya apa? Pendidikan yang ada di sekolah, terutama di sekolah ini bisa lebih baik dan lebih meningkat baik prestasinya dan juga akhlaknya. Untuk prestasi, Bapak Ibu bisa lihat di ruang tamu itu kemarin sudah beli lemari baru dan alhamdulillah sudah diisi trofi, piala sudah masuk dia seperti itu. Ini juga berkat dukungan dari paguyuban, dari siswa dan juga dari rekan guru. Jadi melatih lomba itu orang terus seminggu mau lomba adalah 2 bulan, 3 bulan itu sudah dilatih. Iya, berarti kan kesel ya. Ya tapi kan hasilnya untuk sekolah yang senang sih siapa? Di desa, misalnya disebut juara pioneering SD Negeri Raya Kebumen. Oh berarti desa Raya Kebumen. Saya pacarannya itu apa?
Iya Pak Wikan itu pokok bisa ke Pak Lura, Pak Lurang saya saja, Pak Gayuba. Ini juga merupakan mengangkat berarti pendidikan di SD Negeri Kebumen selangkah lebih maju. Dan ini yang harus kita tingkatkan lagi. Nah ini latar belakangnya dari kemarin bahwa aset yang sudah kita gali ada 7 aset dan harus kita manfaatkan menjadi beberapa program. Langsung saja yang kecil. Jadi program yang berdampak positif pada murid yang pengen saya canangkan atau saya praktekkan. Kalau yang sudah berjalan ini yang sudah berjalan itu sholat zuhur berjamaah, sholat duha. Jadi setiap istirahat pukul 9 tanpa dikomando, insya Allah anak juga terbiasa sendiri langsung sholat duha. Cuma memang belum keseluruhan. Ya paling enggak ada analis single paling. Betul, nah ini sudah terpraktekkan di kelas 5, kelas 4, kelas 6, terutama untuk anak-anak yang besar. Ini untuk sholat duha dan juga sholat berjamaah seperti itu. Ini sudah berjalan, sudah 3 tahun atau 5 tahun. Iya. Cuman sekarang kendalanya ini air, PDAM-nya belum ngalir. Jadi untuk wudhu, sholat duha sudah habis. Kalau sholat duha masih, ya tapi ketika duhur airnya sudah habis. Ini PDAM-nya sudah pasang tapi belum nyala. Itu untuk kegiatan yang sudah. Kemudian yang pengen saya canangkan ini ada 2 kegiatan, yaitu co-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kalau yang co-kurikuler itu waktunya terintegrasi dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, itu dari pukul 7 sampai pukul 12.30. Yang pertama adalah Senin, genip Sami Satu. Genip itu gerakan cinta literasi, 1 minggu 1 buku. Dan alhamdulillah ini sudah mulai digerakkan, ada sudah berjalan. Untuk kelas 6 kemarin sudah melaporkan hasil baca bukunya, ditulis di kertas folio, sudah tak mek, sudah tak titik. Jadi untuk kelas 6 itu sudah memulainya untuk program yang gerakan membaca 1 minggu 1 buku. Manfaatnya apa? Apa itu Sami Satu? Ya tadi anak misalkan hari Senin itu meminjam buku di perpustakaan. Berarti ada korelasi perpustakaan jadi murid meminjam buku di perpustakaan, boleh buku dongeng, boleh buku pelajaran atau misalnya buku yang lain selain dongeng, itu boleh dibaca. Membacanya kapan? Kalau dijadwal dalam rencana itu sebelum kegiatan pembelajaran selama 15 menit. Jadi pukul 7 masuk baca buku. Ya, ini tiap hari sampai hari. Misalnya durasi baca pokoknya ditugasi 1 buku itu 1 minggu. Mau dibaca tiap hari ya, oke. Misalkan 3 hari selesai. Ya silakan, 1 hari selesai, karena saya cepat baca. Ya silakan, tapi nanti ada rangkumannya, ada materinya, ada hasil yang dibaca. Itu nanti diciptakan kembali. Dalam menciptakan kembali itu dari 1, ya, bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa berupa poster atau yang lain. Kalau yang kelas 6 juga pengennya masih berupa tulisan. Nah nanti rencana juga dalam bentuk video. Belajar ngomong mana ya video, dan nanti hasilnya bagaimana? Kalau yang berupa tulisan dijadikan buku cara gini apa ya? MC antologi cerita dari yang dibaca dari anak, bisa diterbitkan di buku banyak. Kalau yang video nanti bisa diupload di media sosial, bisa di Facebook sekolah atau di YouTube sekolah ataupun di grup paguyuban masing-masing. Nanti di rumah setel sama anaknya, mesti anaknya izin juga. Maksudnya di video, tapi itu belajar public speaking. Yang dilihat bukan baik jeleknya, tapi apa? Keberaniannya. Seperti itu. Dalam tulisan juga sama, bukan jelek itu yang tapi apa? Berani menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah tulisan. Itu namanya gerakan genip Sami Satu. Kemarin untuk kelas 4 juga sudah dipraktekkan di perpustakaan. Mau langsung dipresentasikan hasil baca itu langsung dipresentasikan. Tidak apa-apa. Itu nanti kreativitas dari rekan-rekan guru. Jadi paham ya Bapak Ibu, artinya kegiatan anak beberapa Bapak Ibu nanti akan bertambah, yaitu gerakan literasi. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti bukan sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang. Iya. Kenapa? Karena menurut penelitian itu literasi bahasa Indonesia itu yang tadinya di atas negara Malaysia sekarang jauh di bawah negara Malaysia. Literasi membaca. Coba Bapak Ibu sering membaca atau betul? Baca apa? Kan betul? Ya
boleh 1 juz misalkan 1 bulan berarti katakan nyembelih titik itu minimal ya minimal. Artinya apa? Artinya literasi itu banyak sekali, tidak hanya di buku pelajaran, bisa diperhatikan di rumah. Al-Quran habis maghrib berapa lembar? Misalkan kalau Kobrol maghrib kalau punya 1 lembar itu ada 9 halaman dibagi. Orang sebulan bisa kapan ya? Oh, setahun kapan? Artinya apa? Artinya itu ada niat, ada kemauan untuk membaca literasi. Jadi hanya status ya, status WA dan sebagainya. Mari kita berdayakan. Nanti kalau bapak ibu sudah rajin, otomatis anaknya juga rajin. Ya kalau kita ngomongin sih kan, cara benar cara ini. Ya untuk hari Selasa ini belum kita rencanakan ya masih kosong. Kemudian untuk hari Rabu ini ada pembiasaan cita sigi. Apa itu cita sigi? Cita sigi itu cinta apa? Cinta kesehatan. Iya, cinta kesehatan dan juga sikat gigi. Artinya cinta kesehatan itu pemeriksaan kuku, pemeriksaan telinga. Kemarin saya operasi di kelas 6, kukunya panjang-panjang. Yang panjang itu jempol sama kelingking. Yang banyak itu perempuan. Betul? Ya mungkin biru-biru ya. Nah itu. Jadi nanti di realisasi itu ada cinta, ada kesehatan dan sikat gigi. Jadi kesehatan itu berupa kalau yang laki-laki rambut, ya misalkan panjang, terus apa namanya kuku dan sebagainya. Terutama yang sikat gigi, kalau tahun kemarin sudah dipraktekkan tapi berhenti. Ya, jadi sikat gigi itu setiap hari Selasa. Sebenarnya sikat gigi ini bukan hari Selasa ya Bu. Pengen saya itu setiap jam olahraga. Kalau di kelas ini kan olahraganya Rabu, makanya sikat giginya di hari Rabu. Sing main-main itu nggak pertama saya. Jadi sing bener-bener sayuran, untuk mie ya. Iya, untuk fried chicken. Jadi sayuran bener-bener sayuran. Iya, aku merasa cewek, anakku dari kelas 1 aku ngomong sayur, mau. Tapi kalau chicken sama besok roket, roket istri, andalnya roket. Ya, itulah. Jadi program yang cita sigi ini dipraktekkan di jam olahraga. Monggo Bapak Ibu, jam olahraganya di apa? Jadi bawa bekal dan juga nanti disarankan sayuran dan sikat gigi. Jadi memang benar praktek nanti makan, cuci tangan dan juga sikat gigi. Modalnya apa ini? Tadi peran serta Bapak Ibu membelikan pet software dan sikat gigi. Ya. Sama gelas satu. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan kembali karena kemarin waktu program yang sekolah sehat sudah dilaksanakan tapi berhenti kembali. Kemudian hari Kamis sama-sama ya. Sedinten atur bahasa kromo. Ya salah sedinten saya sedang syuting nanti semua gue difokuskan. Itu ya dina Kamis. Dina Kamis itu pengenalan bahasa krama. Ya misalnya, nah prakteknya bagaimana? Ini kalau untuk kelas bawah prakteknya ya kelas 2 3. Ini misalkan contoh, ini kan kreativitas dari gurunya. Ini dalam anak-anak saya setiap hari Kamis ditugasi, misalnya hari Kamis, anak-anak sekarang kalian menghafalkan 3 kromotifil. Apa saja guru? Kondur artinya apa? Sare artinya apa? Terus kromo artinya apa? Dan artinya apa? Itu 3 saja. Nah, besok hari Kamis berikutnya ditanya menceritakan bahwa kelas ini belum bisa nulis apapun yang sudah nulis yang belum suruh maju praktek ngomong di depan kelas kan itu belajar kendel yang dinilai bukan 3 katanya 3 kata tapi apa keberanian dia maju misalnya dia guru saya hanya satu orang apa sebenarnya misalnya maju iya itu kalau mas atas nanti mungkin berupa kalimat. Jadi prakteknya terserah dari kreativitas Bapak Ibu, artinya dimanfaatkan kebiasaan ini untuk satu hari mengenalkan bahasa drama. Sangat miris ya. Anak-anak itu kalau tes bahasa Jawa itu tes bahasa Inggris. Yang dari penerjemahnya itu Pak Gurunya. Pak Guru bahasa siapa ya? Betul. Tulis siapa Pak Guru? Seseorang siapa? Itu betul. Jadi Pak Gurunya itu jadi penerjemah. Saya tanya kamu orang mana sih?
orang Jawa baru ini yang sangat-sangat apa ya, ya harapannya kan anak kita itu yuk pintar bahasa Indonesia, yuk pintar bahasa Inggris, yuk pintar bahasa Jawa. Tinggal kita memakainya di mana nanti. Oh pas di rumah ada orang tua, ada bapak desa, ada pak cagunya, oh kita ngomong Inggris. Angin nih. Nah mulai ayo bareng-bareng. Sih. Tadi perubahan kan dari awal. Ya, mudah-mudahan program ini juga bisa berjalan. Kemudian untuk yang hari Jumat ini sebentar lagi deh. Hari Jumat itu ada Sapa Sarok. Nah, ini Sapa Sarok ini senam pagi, ya, santapan rohani. Ada dua kegiatan. Kemarin sudah dipraktekkan perdana. Jadi sebelum senam jam 7 kurang seperempat, aslinya jam 7 kurang seperempat. Mau kasihkan ya jam itu. Nah, jam itu mulai dari Asmaul Husna, terus baca sholawat harian, doa harian, dan juga baca yasin beda lagi nanti. Nah ini sementara itu dulu, setelah itu baru senam. Selain senam, sekolah ini juga melaksanakan jalan sehat. 2 kali senam, 1 kali jalan sehat. Ini untuk kecerdasan rohani dan juga kecerdasan jasmani. Jadi pembiasaan ini kemarin sudah dimulai. Artinya walaupun baru saya rencanakan, tapi sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk hari Sabtu adalah saber cakling, Sabtu bersih, cakrak lingkungan. Sabtu bersih itu artinya bersih-bersih kelas, bersih-bersih lingkungan sekolah, baik yang di depan ataupun yang di belakang. Ini dibersihkan sampah-sampahnya. Kemudian cakling itu cakrak lingkungan, artinya tanaman yang belum mereng-mereng didekat, yang lain disiram. Ini lagi-lagi bayinya ini. Untuk kelas 6 ini untuk ya semuanya sih, cuma program dari kelas 6 kemarin ini pengen tukang kangkung bareng. Kemarin pakai polybag ya, nanti yang mempunyai pupuk kandang, potong dan sebagainya dibawa untuk nangkuk kangkung biar cepat tumbuhnya dan cepat panen. Dan nanti kalau sudah besar panen dimasak bareng. Jadi nanti anak yang masak, ya, K5 namanya. Praktek K5 ya, profil bahasa Indonesia. Nanti selain masakan otomatis ada anak bagi kangkung, ada yang bawa beras, ada yang bawa dan sebagainya. Tapi semuanya nanti dari anak yang praktek, ya, pengalaman. Jadi kalau misalkan anggalannya si masak itu bahasa ibu, nek pas ibunya pergi atau pas berkeluarga, istrinya pergi ada kegiatan di rumah tidak bisa masak, ya memang sekarang pakai jurus GoFood. Iya, rasa masak pakai GoFood. Tapi harapannya bukan itu, harapannya adalah skill, keahlian, ya, keahlian. Semoga juga nanti bisa dipraktekkan di seluruh kelas. Kelasnya Bu Bintang kan sudah ditangani terong gitu ya. Bahasa itu ditangani terong. Tapi muncangnya masih muncangnya itu contoh apa? Bikin membelan. Betul ya, ini kendalanya adalah jadi semua program dari Senin sampai Sabtu itu semuanya adalah berpihak pada murid yang melatih skill anak, baik itu keterampilan tadi ada memasak, ada public speaking, dan juga keterampilan beribadah. Sebab apa? Sebab anak kalau dari kecil latihan sholat duha, rutin, nanti ketika dia tidak sholat duha dia akan gelisah. Dia gelisah. Ada apa ya saya kok? Akhirnya dia sholat duha. Pasti akan menemukan rasa itu ketika istiqomah. Ya, ketika istiqomah loh ya, ketika istiqomah pasti anak akan merasakan. Ibarat orang yang merokok, tidak merokok pasti mumet, gelisah hilang. Itu seperti itu. Nah, ini program yang ingin kita galak itu seperti itu. Jadi anak itu terbiasa tanpa dikomando, wis nyetel oh jam tangan sholat duha. Ya, nanti kan ketika hari Minggu misalnya bapak ini takut, apa sholat ini? Anaknya akan cerita, dulu pas sholat duha benarnya untuk mengenai misi dan sebagainya. Nanti kalau ibunya niru, maksud lah. Nah, nanti juga dari Pemdas mungkin juga bisa jamaah di sekolah ya, Pak. Sudah ada musola kecil juga. Ya paling enggak isi lah, isi bisa mana. Nah, ini juga berpihak positif kan ya. Anak Pak Samad punya itu pada kita nanti jamaah terus. Apa hebat.
Dan juga senam juga bisa ini. Untuk rangkuman dulu kalau Bu ini ya, punya senamnya pukul berapa sih jamnya ya? Hari Jumat senam bisa bareng ini. Jadi Bu Bidan juga kemarin itu senam, tapi mungkin ada acara saja tidak. Kan asik sekali kalau semuanya bareng. Iya Pak Mira, Jumat. Jangan lupa pengen langsing gitu. Itu ya Bapak Ibu untuk program namanya kurikuler yang terintegrasi dalam sebuah pembiasaan ya. Kemudian yang kedua program ekstra, ini di luar jam pembelajaran. Yang pertama pramukanya ini, pramuka tidak tulis. Kalau pramuka ini bukan angan-angan tapi sudah dilaksanakan 2 tahun berturut-turut. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya ketika Jambore di kabupaten dapat juara 3 pioneering tingkat kabupaten loh. Dari padahal setiap kecamatan itu mengirimkan 2 sekolah. Berarti 26 kali 2 berapa? Iya, ngaduk lah. Di atas 50 sekolah SD kita bisa meraih juara 3 tingkat kabupaten. Iya. Hasil dari itu, saya mencoba lagi prestasi aja di kecamatan Putra Pilih. Saya Putra juara 1 kabupaten. Putri juara 3, 4 juara 6 harapan. Yakin dapat nomor terus dapat piala sehingga kemarin ini itu pialanya bukan beli, tapi memang benar-benar dihasilkan dari kejuaraan. Dulu Bapak Ibu, saya mungkin pernah bilang ya, waktu saya di Ambal jadi kepala sekolah di Ambal, pernah jadi kepala sekolah satu tahun. Iya, jadi pas sama kepala sekolah itu cerita mau PKPS, kan ada instrumen hasil kalau mau diakreditasi. Dari zaman dulu sampai sekarang, tuh nggak ada piala sama sekali. Akhirnya beli. Betul saya ngomong, beli. Dan saya ke sana ke sekolah memang hanya lemari kecil yang 1. Beli. Jadi saya sangat aneh. Betul saya nggak betul ya sana. Kalau saya pas kalau sekarang berapa sih? Saya ngobrol-ngobrol. Malah ada saya juga lain-lain sebagainya. Iya. Untuk akreditasi kan salah satunya prestasi gitu Pak. Tujuh. Kalau prestasi apa namanya? Bukti di sini apa? Piala dan piagam. Belum tolong. Kalau tolong kan yang piagam. Dan itu betul saya bro. Nah, kemudian untuk kemarin yang terbaru yang tema wisata yang di Alia, ini juga kita yang dorong 3 karena yang dilombakan 3 cabang. Tema seni, yang kemarin lagu judi. Pelatihannya bumbunya ini ya. Alhamdulillah juara 2. Kemudian yang Hastakarya juara 3, pelatihnya Pak Sulis. Kalau yang pioneering juara 2, pelatihnya saya sendiri. Saya sendiri. Sebenarnya Hastakarya itu nggak juara 3 sebenarnya, kita buka. Sebenarnya Hastakarya ini juara 2. Tapi kan nilainya padu. Ketika diurus pakai Excel itu langsung peringkat. Tapi skornya padu, ini nilainya beda nomor 3 bisa masuk bantu nomor. Jadi nilainya sama aslinya nilainya sama. Itu malah ditambah sejumlah yang beda. Tidak apa-apa. Itu kan lebih dalam. Betul, nilainya sama. Tapi kalau dalam Excel kan nilainya sama. Itu beda ya. Ini bukti Bapak Ibu kerjasama yang baik dari wali siswa, siswa dan juga guru dalam hal ekstra pramuka. Ini saya promosi juga nih. Di Pak Kuaran ini Pak Latif, Ketua Kuaran sing salah satu buaya pramuka nang Kecamatan Konsolon ini. Dan nek SD pramuka ora jos ya. Ya isi ya. Mulane setiap Jumat itu kita pramuka. SD yang lain belum. Tanya tetangganya itu yang orang-orang belum. Jadi urus mainnya promosi. Ini udah lagi belum. Belum. Terus dari 12 tahun baru kita sudah 2 tahun, mudah-mudahan ini bisa berjalan kerjasamanya guru. Jadi gurunya itu dipiket 1 minggu, di 1 minggu 1 Jumat 2 tenaga. Jadi 1 bulan itu sekalian berangkat. Mau main ngapor orang angkat ya. Yes, jadi setiap Jumat kalau saya nggak ada kegiatan saya ke sekolah. Tujuannya baik biar semangat. Kalau gurunya semangat, anaknya semangat, wali muridnya juga semangat. Bahkan bapak ibunya di sana di atas nonton. Ya nonton kegiatannya apa sih dari pramuka? Nonton di pasar sebenarnya ya. Jadi memonitoring.
Dan ini promosi ya, kantin Jumat sore mau dibuka. Peluang usaha, kerjasama yang baik. Kenapa? Karena kalau Jumat sore itu nggak berdagang, anak itu jualan dari sini sampai sana bawah. Waktu istirahat itu anak berapa menit? Monggo disepakati berebut kantin buka Jumat sore. Jumat sore ya, Jumat sore peluang untuk ya pribadi seperti itu. Insya Allah ya. Nanti kalau di atas buka, insya Allah akan kita turun. Jadi selama kegiatan pramuka ini kantin belum menyemulai. Ini Bu Puri bahwa kantin di SD itu dikelola oleh KPUIBA. Hari Senin kelas 1 ya? Hari Senin dua ya? Ya Senin kelas 1, Selasa kelas 5, Rabu kelas 3, Kamis kelas 3, Jumat kelas 2, Sabtu kelas 1. Nah, nunggu Jumat itu bagian siapa aja diukir apa-apa. Terserah, yang penting nanti bisa menikmati semuanya. Kelas 1 bisa menikmati, kelas 2 juga sama, tidak ya sampai 6. Artinya apa? Berbagi lagi, kolaborasi, tidak didominasi. Oke, semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi itu program pramuka. Kemudian untuk program yang ingin dilaksanakan lagi adalah lukis dan kaligrafi. Ini kebetulan di SD kita, insya Allah untuk tenaga lukis dan kaligrafi orang perlu undang, orang perlu undang. Sudah ada. Artinya dari komentar aset sumber daya manusianya. Bahkan sudah sering jadi juri di mana-mana. Boleh duit tuh. Insya Allah akan dimaksimalkan lagi. Kebetulan kemarin kalau kaligrafi tahun 2 tahun kemarin ya juara 6 di tingkat kabupaten. Ya berkas itu banyak masuk, netnya sudah ada, tiangnya sudah ada. Artinya apa? Modal yang kita miliki sudah ada, baik itu aset berupa peralatan ataupun tenaga. Pak Chandra juga atlet voli, Mas Juni juga atlet voli. Kita manfaatkan. Kemudian Takro. Nah, Takro ini 5 tahun yang lalu ini berbicara di tingkat kabupaten, pernah juara berapa kali? Juara 2 tingkat kabupaten. Takro. Ya, untuk sementara kan belum. Nah, kita akan bangunkan kembali, kita gugah kembali biar bisa berprestasi di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Mungkin itu Bapak Ibu program-program yang berpihak pada murid yang akan kita canangkan, yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Ada yang bertanya? Oh, oke, terkait waktu, pintar sekali. Terima kasih. Terkait waktu, karena hari Senin sampai Kamis anak sudah PPI, hari Jumat sudah pramuka. Nah, berarti ada 1 hari di hari Sabtu. Ya, berarti ini ekstranya dilaksanakan hari Sabtu. Jadi kan pagi anak pulang jam 10 pukul 10, anak Bapak Ibu ada kegiatan KKB belajar bareng. Nah, nanti kira-kira pukul 1:30 ke sini. Dan nanti ekstranya milih. Apakah nanti mau dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 ataupun hanya bagaimana? Nanti ada info yang lebih lanjut. Yang penting program-program yang akan kita laksanakan diantaranya seperti itu. Atau mungkin nanti ada wali murid yang pintar nari, ada nggak ini? Ada. Kita nanti cetaknya ekstra nari. Betul? Ekstra nari. Ataupun nanti ada wali murid yang pintar nyanyi. Ada yang pintar nyanyi kan? Nyanyi apa? Alumni bukan? Iya. Oh itu yang pintar. Bisa nanti juga ini ekstra nyanyi. Ada lagi. Iya. Artinya selain ekstra yang kita canangkan itu dari wali murid usul, Pak saya pengen ekstra ini, yang petugasnya adalah misalkan penanggungannya saya, biaya dari saya misalkan, ataupun pelatihnya juga saya. Wah hebat sekali. Oke, Bapak Ibu, itulah beberapa program yang dicanangkan. Selain dari Nurul Gerak, juga ini insya Allah akan dipatenkan menjadi sebuah program yang berpihak pada murid milik SD Negeri Leret Kebumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya berdiri kesekian kalinya. Jadi saya berdiri ya Bapak Ibu, karena saya tidak seperti bapak-bapak yang bisa berdiri sambil duduk Bapak Ibu. Ya biar tidak tegang ya, biar tidak tegang. Luar biasa sekali tadi program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Rosidin. Harapan
semuanya dari Bapak Ibu yang hadir nanti tidak hanya sampai pada panjenengan, akan tetapi silahkan untuk juga disampaikan kepada wali siswa yang lain. Jadi biar mereka juga ikut merasa memiliki dan nanti juga akan mendukung terhadap program-program ini. Dan sekolah ini sekarang kan zamannya sudah media sosial ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mengikuti nggak media sosial dari sekolah merek Kebumen ini? YouTube-nya, IG-nya, Facebook-nya. Harapannya nanti semua program itu yang lain juga bisa ikut melihat atau mempelajari dan juga memberikan dukungan. Kalau yang tidak bisa hadir pada siang hari ini tidak hadir, maka dilihat lewat media sosial. Jadi jangan lupa itu sekarang juga digalakkan, dan YouTube-nya Pak Ahmad Rosidi juga banyak sekali Bapak Ibu. Di sana sudah ada YouTube yang menyajikan bagaimana pelaksanaan proses kegiatan dan program-program yang ada di SD Negeri Merek Kebumen ini. Bulan kemarin itu kita membayar PDN untuk hanya mengakhiri ke TK dan PAUD itu 750.000. Jadi karena pipanya memang ada kebocoran, ya sekarang ditutup pipanya. Dan nanti kita baiknya bagaimana yang sampai pada PDN itu mengalir, yang darinya itu bisa mengambil untuk sarana wujud dananya dari KMDes. Untuk kami persilakan kita pasang seperti apa. Kemudian kedua terkait dengan materi seperti ini, cukup sayang Pak Ahmad dan Ibu pengajar itu ilmu yang diberikan terutama kepada wali murid yang di sini hanya paguyuban perwakilan. Ini alangkah baiknya kalau ilmu seperti ini disampaikan ke semua wali murid. Ini kan paparan yang sangat baik. Mekanisme seperti apa mungkin nanti bisa didiskusikan, apakah mengundang semua wali murid atau per kelas. Menurut saya memang karena memang yang diberi informasi kan cukup baik sekali untuk mendukung anak didik kita. Takutnya kalau hanya disampaikan ke paguyuban, kemudian paguyuban itu meneruskan informasi ke teman-temannya di kelas masing-masing, itu kok salah tafsir. Nanti ada tanya, Mbak tadi pukulan apa di SD? Kamu sih dibahas juara lebih baik. Takutnya begitu ini karena repot. Jadi menurut saya ke depan perlu seperti ini disampaikan ke semua, itu tujuannya baik agar anak didiknya itu semakin meningkat dalam hal apapun. Ini terutama dari saya. Mungkin dari Ibu Guyuban ada yang mengatakan atau cukup saja? Cukup ya? Bukan dulu yang nanti. Oke, mantap. Yang dimunculkan oleh DPP yang akhirnya juga merupakan hasil kolaborasi bukan dengan juga ini akan kami patenkan di program paten untuk kegiatan di Kebumen. Bisa diterima ya. Kemudian yang kedua menjadi syarat dari komite bahwasanya dipandang perlu untuk semua wali siswa ini mendengarkan langsung tentang program yang dimaksud. Saya setuju. Saya itu ingat besok hari Kamis itu adalah kita membuat pertemuan dengan Pak Wali Murid secara keseluruhan. Itu nanti pokok teknisnya seperti tersampaikan, gitu. Iya. Orang berpikir tapi sekali kita sudah bisa disampaikan. Yang ketiga itu mesti yang terkena dalam penggalian Bapak Ibu. Tapi orang dia aja ya, lebih sekolah dia biasanya. Maka mengatakan Jenderal Basuki ngomong, semua itu kegiatan itu tanpa dibarengi dengan pembiayaan, entah itu
dalam sedikit atau banyak itu pasti dibutuhkan. Nah, dari mana andai kata itu dibutuhkan dari orang yang tentu saja banyak dari kita sendiri, dari pihak guru sekolah, dari pihak paguyuban, dari pihak pemerintah, nanti sampai ke dari pihak alumni. Insya Allah dengan kolaborasi kebersamaan di antara pemerintah desa, alumni, tenaga pendidik, wali murid, insya Allah yang terjadi ringan. Kayak gitu gambarannya. Maka untuk hal itu saya pengen ketemu dengan ibu semua wali murid itu dalam rangka penyampaian program ini sekaligus bagaimana cari solusi agar program itu dapat terlaksana. Itu ya kan? Dari hari ini. Nah, kemudian yang kedua, terima kasih pada Pak Tapi yang telah menyumbangkan jasa untuk memanfaatkan air karena memang butuh minimal untuk berwudu, masak, bersama ini kekurangan. Terima kasih sekali atas solusinya. Ini berkat ya komunikasi. Nah, komunikasi kalau mungkin saya langsung menyampaikan hal tersebut. Nah, terima kasih sekali. Terus selanjutnya, oh ya, selanjutnya tentu alat oksigen sulis mungkin tidak bisa melaksanakan jarak sendiri, tetapi yang itu dapat dilaksanakan adanya kebersamaan dari tenaga yang ada menurut keskilan atau kemampuan yang masing-masing. Maka nanti untuk mengambil data-data ini akan kami berikan tugas masing-masing bertanggung jawab, yaitu pimpinan bersama oleh banyak kok. Ini kan dari saudara Suwarno, dari pemerintah, semua ada pertemuan ini kan begitu. Jadi Pon Suwarno bersatu membangun, nanti di video. Bersatu membangun. Leret Kebumen, RG Negeri Leret Kebumen bersatu membangun. RG Leret Kebumen RG Negeri Leret Kebumen bersatu membangun. Ya. RG Negeri Leret Kebumen